Soalnya kalau Ustadz lucu kayaknya yang mudah, tapi kalau dia alim dia susah. Iya lagi. Bapak saya walaupun kerja di dunia malam tapi nggak ganggu ibadah. Tapi ini kerja malamnya satpam ya. Maksudnya satpam tapi Langsung dikonfirmasi. Dan kalau cuk dicinta, ulang pun 3.000. 3.000-an. Kasih ulang 3.000. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Thank you guys, sekali lagi pokoknya lo udah nemenin gue live malam ini, hari ini, dan gue berharap lo semua di bulan puasa kali ini jangan sampai bolong puasanya. Udah gitu terawihnya dijaga, jangan sampai bablas atau kekenyangan akhirnya lo males pergi terawihan. Oke? Thank you, see you, bye. Asik banget ya. Mantap ya. Anak muda zaman now nih, Masya Allah. Memanfaatkan teknologi biar bisa manfaat. Now banget enggak sih tadi? Tadi masih kebagian. Pak Ustadz, lebih bermanfaat itu baca Al-Quran. Itu Gi, lu jangan gitu Gi. Nggak pernah belajar ya dari Aldi Taher ya, rekam posting bro. Jangan pas live doang. Gua sama Aldi Taher nggak belajar, gua ngefans. Tapi kita nggak nyoblos ya. kasihan. Bro, nih lo lihat teknologi canggih. Isinya buat apa? Iya buat berdakwah dalam kebaikan. Apalagi kita udah temenan sama Ustadz Kembar bro. Ya kan? Lu punya gadget gue lihat, pinjol. Bisa nebak terus ya. Apaan sih lu? Mas, terus aja dibongkar terus mas. Udah makanya sekarang tuh kita tuh bagaimana caranya tuh jadi anak muda yang menginspirasi dalam kebaikan tapi tidak meninggalkan kekinian men. Gitu loh. Kayak misalnya gue sepatu KW ya? Oh gitu. Nah itu aja tuh tidak menginspirasi. Ori pura-pura ori. ya. Terus ya itu dia. Pokoknya lu jangan sampai hal-hal yang baik, yang positif dengan teknologi lu begitu aja tidak manfaat bro. Lah gue teknologi tetap gue pakai kok. Ih tapi kemana? Gue lihat buktinya kayak lu cuman gitu-gitu aja nggak berfaedah istilahnya. Karena lebih baik itu berdakwah secara langsung. Asik. Ini Kapan lo lakuin? Gue aja belum lihat lo di mimbar. Bukan tugas saya. Jangan. Kalau saya di mimbar, waduh. Laku banget saya ini. Saya kan lebih murah pak. Tapi ini nih penting dijelasin nih Pak Ustadz ya. Apa tuh? Kadang anak muda yang masih awam dalam agama berpikir dakwah itu hanya di mimbar. Ternyata bisa lebih luas ya cakupannya ya maknanya ya. Wah iya bener. Dakwah bilhal ya. Dakwah bilhal. Jadi kalau kita ngomongin masalah manfaat buat diri sendiri dan juga buat orang lain, itu adalah salah satu amal ibadah yang juga kita semua wajib punya dan wajib punya punya hal untuk bisa kita jalankan. Contoh begini. Jadi kalau ada pendapat yang namanya bilang dakwah itu hanya buat ustadz, dakwah itu hanya buat kiai, dakwah hanya buat ajengan. Tahu nggak ajengan? Ajengan? Nggak, apa-apa. Iya kan kaget ya. Dia kaget ya. Ajengan ya kiai sama aja, hanya beda bahasa saja. Jadi gue taunya ajian. Haji mumpung ya. Jadi misalkan kalau ada orang yang bilang dakwah itu hanya tugasnya ustadz, itu salah besar. Karena siapapun kita, dari latar belakang suku manapun, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, kita wajib berdakwah. Profesi apapun? Profesi apapun. Dengan apa? Dengan yang kita bisa. Nah, gitu. Iya, dakwah semudah kita itu bisa. ya. Tapi harus tetap belajar dulu ya. Pastinya. yang namanya dakwah kan harus ada ilmu, ngajak orang juga harus ada Bukan ilmu. cuma sekadar pakai peci aja atau pakai baju-baju. Iya, coba lihat nih. Yang bagus-bagus gitu. Sekarang nih saya pakai peci. Warnanya hitam. Iya, ini kan emang udah kelihatan banget nih kayak pelayan restoran Turki. Pakai peci ya. Iya, kalau ngelihat Egi kayak jarjitnya Turki. Poninya nggak tahan bro. Terusin dong satu lagi Ali. Kok Nggak diem usah, aja? saya ngelurusin aja. Iya.
gitu. Jadi memang Oke. kewajiban semua untuk kita untuk bisa berdakwah. Dakwah itu apa? Mengajak kepada jalan kebaikan, jalan yang Allah redoin. Kayak tadi gue dong tadi ya. Nah. Iya, maksudnya kayak live tadi gue di TikTok. Iya, itu dia. Itu salah satu cara berdakwah dengan gaya sendiri. Iya benar. Bisanya live, ya udah live. Bisanya misalkan kalau ada yang profesinya host, maka dia host sambil sisipin kalimat-kalimat motivasi positif. Wah, Itu masuk dakwah tuh. Lu mah gue lihat Tapi dakwah dia suka nggak kayak pernah nongkrong, orang. Pak Ustadz. Dia tidak pernah nongkrong. Nggak pernah nongkrong. Maksudnya nongkrong, tapi dia tidak peduli sama sekitarnya. Dia nyuruh dong, jangan lupa tarawih, sholatnya jangan bolong-bolong apa segala macam. Tapi di tongkrongannya tidak pernah diingetin teman-temannya yang bandel. Waduh. Nggak usah jauh-jauh ke teknologi dulu, Mas. Asik. Temennya dulu dirangkul. Ya Gi, kan gue nggak mampu kalau ketemu orang bandel. Ketemu lo aja gue minder. Itulah alasan kenapa saya belum berubah. Mas ingetin saya dulu, jangan follower Mas kan follower nggak kenal Mas. Gitu. Ya udah sekarang gini Pak Ustadz. Gian tadi ngomongin soal lingkungan nih kebetulan ada Egi ya kan. Jadi gua misalnya dibilang kalau di sosial media bisa, tapi pas di lingkungan nggak bisa, diem aja. Nah, gue kan ngerasa belum bisa jaga diri di lingkungan gue yang kira-kira ilmu gue belum nyampe gitu loh. Jadi ya gue maunya segini. Nah, kalau menurut lo ketika gue harus terjun ke masyarakat dan bisa masuk ke lingkungan yang baik, nah tipsnya secara Islam tuh baiknya gimana? Nah gini ya, kalau kita mau berdakwah ya, artinya berdakwah itu mengajak kepada kebaikan. Iya. Nggak mesti ceramah, nggak. Tapi bisa juga dengan memberikan teladan, nyontoin yang baik-baik. Iya. Misalnya gini, udah masuk waktu sholat, gue sholat dulu ya. Kalau lo belum bisa ngajak, gue sholat dulu. Dengan lo ngasih tahu lo mau sholat, dia jadi malu. Oh iya. Oh iya, sholat ya? Iya. Nggak usah diajak, nggak apa-apa. Kita selamin dulu kepribadian dia, gimana karakternya. Ketika udah ada kita tahu momennya dia bisa kita ajak, ayo, bro, gue mau sholat, temenin gue dong. Nah, Gue ke dia suka juga Pak Ustadz. Misalnya gue lewat, dia lagi nongkrong. Luhur, dia nggak paham. Beneran gue, Sar, nggak paham dia digituin. Paham, aduh. Iya, ngerti lo? Kalau maghrib gimana? Maghrib. Nah, kalau Isa. Ayo siapa yang menerusin? Oh iya gitu ya. Gitu. Masya Allah. Pokoknya gitu. Jadi kalau lo belum bisa ngajak, contohin dulu. Iya. Dari lo dulu, ibda bin nafsik. Mulai dari diri sendiri. Nanti diri sendiri lo akan membuat cerminan pantulan cahaya Allah tuh yang nyampe ke lo pantulkan kepada orang lain. Orang lain itu ngeliat lo, wih, iya juga ya. Kayaknya hidup dia fine-fine aja. Hidup dia kayak bahagia nih kalau sholat. Gue ikut sholat dah. Baru ketika kita udah bisa nyelamin karakter dia, udah ajak, temenin gue dong. Lo mau nggak? Gue traktir makan. Kita sholat bareng dulu tapi. Jadi banyak cara tuh. Nah, seperti kalau misalnya kalau lu di Instagram, di live atau di TikTok, itu juga penting. Bukan hanya lingkungan sekitar yang kita wajib dakwahi. Semua yang bisa kita mampu, kita wajib dakwahin. Balighu anni walau ayah, sampaikan padaku meskipun hanya satu ayat. Cuman jangan nggak boleh kebablasan juga. Iya. Gila live kan biasanya kalau orang sekarang gitu kan. ini- Apa-apa di live. Betul, Pak. Ini berlebihan masalahnya nih. Ini semuanya, jangan lupa ini. Semuanya dikasih tahu tuh. Masalahnya kan kalau sebagus-bagusnya apapun yang dimuncul, namanya di sosial media. Ya kita ngelihat, dakwah bagus nih, pas geser cewek joget. Aduh, gimana nih? History scroll-nya ya. Iya, algoritma itu gimana? Aduh, Makanya ya kita sebagai teman saya ingetin dulu Mas, saya Iya, ingetin gua tahu. gitu. Makanya kan Pak Ustadz kan tadi ngomong ngasih contoh dulu. Teladan, kayak misalnya ini, Pak, saya kan butuh duit nih, minjem duit. Contohin dulu aja. Contohin dulu aja. Kalau balik episode pertama. Kan saya BU bener. Enggak, kalau lu ngomong gitu, nih kan gue pernah juga ke lu, Gi, ayo sholat kalau mau lunas utang. Motivasinya lunas utang ya. Iya. Call back dong lu. Enggak lunas, cuman kayak pembahasannya dientarin gitu. Iya, pokoknya setiap ranah mesti kita sentuh dengan dakwah. Ngobrol apapun kita ngalor ngidul, tetap adain sisipin nilai dakwahnya, nilai kebaikannya ada. Lo kalau live juga live-nya isi dakwah. Jangan kelewatan, misalnya, oke guys, kita mau tarawih dulu ya. Oke, ikutin terus kegiatan tarawih saya. Oke. Oke guys, lagi ruku rakaat keempat nih. Itu nggak boleh. Itu Oh, itu nggak boleh. Nggak Nggak boleh tuh, Mas. Enggak gitu gue. Nah,
Gue pas salam. Kalau kan ada juga kayak ngaji di sungai, Aldi Taher. Nah itu kan contohnya kan bagus, saya suka tuh kayak gitu Mas. Kalau Mas kan, oh iya jangan lupa tarawih, tapi contohnya nggak ada. Kan mereka nggak tarawih juga, nggak nunjukin. Kalau Aldi Taher kan ayo baca Al-Quran, tapi dia memang posisinya habis setelah baca Al-Quran. Jadi contohnya ada. Mas ini nggak ada contohnya. Beda. Dia udah terkenal. Nah mumpung followernya dikit, terus nggak ada yang ngomongin Mas. Iya, jangan buka kartu sendiri lah. Iya. 11.000. Lumayan lah Masya tapi. Allah, lumayan Oh lah. berarti emang sebenarnya sesuai kapasitas aja ya. Sesuai Pak Ustadz ya? kapasitas. Dakwah tuh bisa dengan apapun. Yang Bahkan penting kalau nilainya baik. memang orangnya belum bisa diajak ngomong tuh kita lakuin aja. Lakuin aja. Tapi di depan dia gitu ya. Misalkan dia Itu lagi ria dong. misalkan kan belum diajak ngomong nih, misalkan, Gi, sholat yuk. Misalkan dia agak susah nih nyelaminya, harus pelan-pelan kan. Jadi pas Allahu Akbar. Nah pas azan kan, nah jadi gue lewat dia, Allahu Akbar gitu. Gak usah gitu juga maksudnya. Oh ngudunya diciprat-cipratin ke dia. Iya. Sejadah dikebut-kebutin kenceng. Gue mau wudhu, lo mau gue ambilin nggak? Nah, Emang gue udah mati gitu. susah ngambil. Jadi mencontohkan dengan akhlak ya Ustaz. Iya, dengan Contohin akhlak. dulu. Yang pastinya Ya. kalau dakwah itu atau mengajak kepada jalan kebaikan itu dengan kemampuan kita berbicara menyampaikan yang kalimat itu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu intinya. Ilmu, ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi disebutkan bahwasanya siapa yang kepengen sukses dunia itu pakai ilmu. Siapa yang kepengen sukses di akhirat pakai ilmu. Siapa yang kepengen sukses dua-duanya, ilmu ini akan mengantarkan kepada kesuksesan dunia dan juga sukses akhirat. Belajar, bro. Jadi dakwah ada modal begitu. Tuh. Dia ke musola bawa sendal jelek, pulang sendal yang bagus. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Benyamin Sueb, nama yang tak lekang oleh waktu. Jangan bawa-bawa nama nenek moyangku yang aku agungkan di surga. Seniman Betawi yang serba bisa. Ada tamu? Sudah lama? Biar aja tuh anak lawan gua. Biar dia tahu gua siapa. Saksikan deretan film favorit Benyamin yang penuh tawa dan cerita. Di film spesial Indonesia Benyamin setiap hari pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Bakti pada ibunya membuatnya ingin membebaskan sang ibu dari perbudakan. Pertarungan terus terjadi, berujung pada membahayakan nyawa Garud. Biar aku peringatkan padamu. Kalian tidak akan bisa menghentikan. Saksikan Darm Yoda Garud setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Tadi artinya yang Jangan lewatkan sorotan berita terkini di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Saya harus menyelamatkan Farida. Aku paling tidak suka kalau anakku Farida ada hubungan dengan sembara anak si Maryam. Sakit hatiku pada masa lampau tidak akan pernah terhapus sampai sekarang. Tangkap dia. Saksikan Misteri Gunung Merapi Kamis 17 Oktober pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Tapi
Tapi saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Apa itu? Ini saya Satu dulu, Gi. satu dulu. Oh iya, satu dulu. 3 deh. Kayak Lu kira gua jin 3? Banyak. Oh iya. Ini saya mau ceritain bapak saya ini. Oh iya. Bapak saya ini kerja di dunia malam, Pak Ustadz. Aduh. Nama? Jangan dong. Bapak saya kerja di dunia malam. Iya. Tapi saya pengen tahu gimana bapak saya walaupun kerja di dunia malam tapi nggak ganggu ibadah. Tapi ini kerja malamnya sapam ya. Harusnya sapam tapi. Langsung dikonfirmasi. Kalau ada hati seuzon boleh minta maaf nggak? Kan dunia malam. Iya makanya gue udah seuzon. Belum selesai gue udah seuzon. Itu jelek ya? Iya, Artinya jelek ya? Gue minta maaf. Iya di dunia malam. Dunia malam. Bener-bener nih. Kita nggak Hansip. boleh ngambil kesimpulan kalau omongan orang boleh selesai ya. Iya. Iya. Kan sapam. Tapi lu suka dijedain lama sih, emang lu mah emang suka supaya orang berprasangka buruk dulu supaya lu dapat pahala, ya kan lu sering digitu kan lu mah gitu orangnya. Sapam di tempat karaoke. Berarti suzon lu terafirmasi juga. Makanya lu tunggu dulu saya. Jangan dulu mengambil kesimpulan. Iya, jadi kalau Yang penting nggak gimana orang-orang yang kerja di dunia malam Iya. tetap nggak ganggu ibadah. Gitu. Iya. Gimana Pak Ustadz? ya pastinya kalau misalkan orang yang kerja di dunia malam atau aktivitasnya di malam hari, biasanya ya itu di penjaga keamanan, security, hansip, dan juga orang yang sedang ronda. Tukang putu. Tukang putu, kue putu ya? Malam. Kerja malam. Iya, betul. Tukang nasi goreng. Sebutin lagi. Yuk sebutin yuk. Ayam. Apalagi yang malam. Nah, mereka itu pasti kan bekerja dengan porsi yang lebih melelahkan ketimbang kita manusia normal yang kerjanya pagi sampai sore selesai. Gitu. Orang yang kerja malam itu porsi energinya lebih maksimal. Jadi dia pasti lebih lelah. Misalkan kalau orang aktifnya di malam udah pasti siangnya tidur. Pasti siangnya tidur. Sedangkan ibadah yang wajib di siang ada nggak? Ada. Nah, oleh karenanya untuk mereka yang kerjanya di malam hari, aktivitasnya di malam hari, maka ada baiknya mereka itu mencoba untuk mengatur atau mensiasati ritme hidupnya. Jadi dia biasa pulangnya subuh. Biasa pulang subuh, jangan kelewat subuhnya. Kalau bisa subuh tepat waktu. Tapi biasanya kalau penjaga keamanan itu karena tuntutan pekerjaan, di saat yang lain sholat dia harus jaga dulu. Nggak apa-apa kalau begitu. Itu tuntutan pekerjaan. Iya. Tunggu orang selesai subuh, begitu sudah rame baru dia sholat. Habis itu sendalnya hilang. Sendalnya hilang. Dalam rangka mengamalkan yang baik-baik, ambil yang baik, buang yang jelek. Dia ke musola bawa sendal jelek, pulang sendal yang bagus. Iya, jadi dia harus pandai-pandai mengatur ngatur waktunya. Jadi jangan sampai ibadah seperti subuhnya, zuhurnya, asarnya yang biasanya dia istirahat bisa terlewat karena lelahnya dia, karena capeknya dia. Gitu aja sih. Jadi biar dia bisa dapat dua-duanya. Dunia dia dapat, akhirat juga nggak ketinggalan. Gitu. Itu dia. Pokoknya Gi, nih gue pengen lo kayak ada gue anak muda pernah lihat ya. Dia Gen Z kayak lo, ya kan? Udah gitu dia sekolah di salah satu kampus ternama, ya kan? Terus, sorry ya Gi, followersnya, wah di bawah lo, tapi di atas gue. Terus, semua. Terus orangnya tuh bro lurus banget. Tapi gaul gitu, kekinian, dia nongkrong asik gitu kan. Lurus banget tuh di rebonding. Akhlaknya. Kan? Ya. Nah, tapi dia kerja malam juga. Kerja malam, shift malam. Shift malam. malam. Tapi dia bisa mengatur waktu gitu sedemikian rupa gitu loh. Tetap nggak ketinggalan subuhnya berjamaah gitu kan. Nah, lu bisa nggak kayak gitu Gi? Coba ikutin Gi. Mumpung Gen Z gitu bro. Ngatur waktu gitu? Iya. Bisa kalau gua masuk ABRI mah. Dibangunin, Dibangunin. dia disiram kalau nggak bangun ya. Iya, jadi taat waktu. Coba yang paling lo susah sekarang apa? Waktu yang kira-kira harus tepat subuh misalnya lo, kan gue lihat juga kayak lo jarang deh. Enggak, gua kan doyan begadang. Ah, berarti lo nggak sholat subuh dong? Nggak berjamaah ke masjid nggak? Enggak. Oh, Enggak, sholat kalau lagi sempat mah sholat. Oh. Sholat kalau subuh karena gua begadang, jadi subuh tuh ketemu.
Iya, Di sampai Juhur nunggu sampai asar tuh ya. Iya. Terus kadang-kadang kan sering begadang maghrib tidur kan. Karena ngantuk. Iya. Jadi isanya paling bisa kekejar paling isa doang maghrib Jadi lewat. sebetulnya alasan aja kalau tadi dia cerita ini bapak saya, padahal bukan Dia. bapak saya, dia itu. Lu ternyata. Emang buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Bapaknya begitu, anaknya ternyata. Saya kan penampilannya ini kan ojek pangkalan nih. Saya kan Angelo. Antar jemput lontong. Ngantar lontong saya kalau malam-malam. Lontong ya? Iya buat subuh-subuh kan Iya, buat sarapan. Makanya keluarnya malam, Pak Ustaz. Buat diantar ke Senen, kan ada pasar subuh ya. Iya, Pasar kue subuh tuh. Betul. Atau juga Jadi bisa begadang. di pasar yang namanya pasar itu Simpruk segala macam tuh. Kan Simpruk tuh ada dua tuh, ada mainan buat anak-anak, ada mainan buat bapak-bapaknya kan. Betul. Iya, lontong di situ tuh. Lontong di situ. Lo kasih tahu paham gue dong. Jadi di itu di Simpruk itu yang depannya buat anak-anak, depannya lagi seberangnya buat bapaknya anak-anak. Oh, sering berangkat bareng berarti. Maksudnya buat bapak anak-anak itu banyak counter handphone gitu dijual. Mainan bapak-bapak apa sih? Handphone kan? Iya, tuh Mainan bapak-bapak apa ya? Apa Gi? Cepet Gi. Nyiramin air kocok. Nyiramin air selokan ke jalan. Oh, bapak-bapak kan sering begini nih. Buka perut. Di depan gang bengong aja gitu-gitu. Mainannya itu. Ya, Egy udah tua begitu kali ya. Lah, saya ngeliat bapak saya begitu mulu. Jadi kalau bapak-bapak buncit garuk perut gimana? Buncit? Bapak-bapak buncit garuk perut gimana? Gini. Salah. Gimana? Salah. Gini. Gimana? Gimana? Gue gak buncit sih. Gimana? Gini. Ya. Oh iya, jauh. Jauh, perutnya di jauh. Perutnya di depan. Nyampe kita nih nggak nyampe. Gitu, ya kan? Iya, iya, Ini intermezzo aja. Gi, lu nanya yang bener Gi. Ini Pak Ustadz mau jawab cepet. Jadi Pertanyaan gitu, yang cara menginspirasi. kita menjadi pemuda yang menginspirasi. Apapun yang kita lakukan Ya. harus punya nilai-nilai yang positif. Sebab Yes. al-qarin ma'al qarin yattabi. Setiap orang dengan orang yang lainnya, apalagi sahabatan, lingkungan sekitar, itu pasti akan saling menularkan tabiat-tabiatnya. Jadi ibarat kata cermin nih. Lu mesti jadi cermin buat orang. Lu mesti jadi teladan buat orang. Allah kasih lu cahaya hidayah misalnya kan. Cahaya misalnya lu jadi rajin ibadah, lu jadi orang baik, gemar berbagi. Cahaya itu lo pantulin lagi ke sekitar lu. Jangan lo redupkan. Lu jadi pantulin perbagus cermin lo. Jadi pantulannya pun juga bagus. Jadi lu bisa menerangi sesuai dengan apa yang lo terima kadar penerangannya. Kalau cerminnya bagus, tapi kalau cerminnya redup, nggak pernah disikat, berjamur, itu otomatis cahaya yang lo pantulin nggak bakal sempurna juga. Itu mungkin kaca filmnya 80% tuh. Iya. Itu kayak 175.000 kaca depan, 200.000 kaca belakang. Nah, kalau dari Pak Ustadz ada tipsnya nggak untuk ngatur waktu biar bisa tetap ya gaul tetap bisa, tapi ibadah tetap tepat waktu, tetap jalan gitu. Iya. Tips buat anak-anak perang Gen Z ya khususnya. Gen Z ya. Kita-kita Ya orang. karena gue bilang tadi, dia masih susah ngatur waktu Pak Ustadz. Yang mana yang harusnya tidur, mana yang harusnya bangun, dia belum hafal. Iya. Kalau bapak-bapak kan cuma ngatur emosi doang kan. Pusing, kadang pusing. Istri marah mulu, mancing aja gitu kan. Bapak-bapak kan gitu. Makanya demen benda mati kan bapak-bapak. Karena nggak ngomel kan bapak. Ngomel udah mati. Jadi gini, duhai anak muda, kayak perasaan gue tua banget ya. Jadi kalau anak muda tuh ya sebetulnya dia tuh waktu yang paling produktif dan waktu yang paling bisa menjadikan diri dia berada di masa keemasan. Masa keemasan apa? Masa keemasan apapun, baik di ekonominya, baik di ibadahnya. Golden Age. Oh. Golden Age karena orang yang lagi produktif, orang yang lagi rajin-rajinnya itu yang masih energinya tinggi. Anak muda, lo masih bisa sanggup, lo sholat duha sampai 8 rakaat, 12 rakaat, lo masih sanggup, lo masih muda. Secara fisiknya Secara masih kuat. fisik masih kuat, lo bisa puasa, bukan hanya Senin Kemis, bisa lagi lo puasa Daud, sehari puasa seringga, lo masih muda. Justru lo pakai itu juga sebagai sarana fasilitas yang Allah kasih, yakni masa muda lo sebelum datang masa tua. Rugi, sholat, apa namanya, puasa, Daud. Cari puasa bukan sholat, cari sholat sering enggak. Nggak ada gitu. Gak ada sholat Daud, gak ada. Tapi gini Dan, kalau anak muda masa kemasan, pengamen silver itu masa kesilperan banget.
Itu belum emas gimana tuh? Kudu disepuh dulu kan. Manusia silver berarti ini jadi inspirasi baru ya. Kalau manusia silver ada, manusia emas mesti ada. Cari sepuhan kuningan. Jadi gini. Manusia yang dikasih masa muda itu adalah manusia yang mestinya bisa menjalankan dirinya sebagai orang yang memanfaatkan potensinya dengan bagus. Nabi Muhammad, nah ini cerita Nabi nih. Nabi Muhammad, beliau sanggup mengangkat Islam pada masa kejayaannya karena energinya anak-anak muda. Pada saat Nabi mendapatkan risalah, dapat surat Al-Iqra, cuma 5 ayat. 5 ayat ini jadi modal buat siapa? Buat anak-anak muda diajarin tuh. Diajarin Sayyidina Ali bin Abi Thalib umurnya 8 tahun, Arqam ibn Abil Arqam umurnya 12 tahun, Talhah bin Ubaidillah umurnya 12 tahun, Abdullah bin Mas'ud umurnya 15 tahun, Mungkin Ja'far bin Abi Thalib belum 18 balik tahun. ya Pak Ustadz ya? Iya, masih pada muda-muda, masih produktif. Uthman bin Affan umurnya 20 tahun, Amr bin Fuhairah umurnya 23 tahun, Mus'ab bin Umair 24 tahun, Abu Ubaidah bin Jarrah 27 tahun, Umar bin Khattab 26 tahun, Abu Bakar As-Siddiq umurnya 37 tahun, Bilal bin Rabah 30 tahun, Amr bin Yasir 32 tahun, Abdurrahman bin Auf 35 tahun. Tuh, Tepuk tangan. Ulangin. Hafal banget. Ulangin. Hafal banget. Ulangin. Gimana? Belajar sama orang sensus ya. Wah, ada ini, Pak. Kesel. Tadi dibilang gak kreatif, kesel. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Benyamin Sueb, nama yang tak lekang oleh waktu. Jangan bawa-bawa nama nenek moyangku yang aku agungkan di surga. Seniman Betawi yang serba bisa. Ada tamu. Sudah lama? Biar aja tuh anak lawan gua. Biar dia tahu gua siapa. Saksikan deretan film favorit Benyamin yang penuh tawa dan cerita. Di film spesial Indonesia Benyamin setiap hari pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya mengguncang selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Jangan lewatkan sorotan berita terkini di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Kursi itu mahal. Mau ngakak sepuasnya sambil tetap update isu terkini. Maling itu dia korupsi karena dia punya otak, itu bedanya tuh. Berpikir kritis, berpikir analitis, dan etika. Saya mau naik, udah penuh, akhirnya saya jalan. Hanya bisa diadili di lembaga hukum. Bongkar habis-habisan isu politik yang lagi hangat. Itu duit apa ijazah? Ini Komedi Nusantara. Hanya di Garuda TV. Berarti emang jiwa-jiwa muda yang harusnya. Itu jiwa muda semua. Iya, Dan iya, itu yang mereka sinergi yang kemudian disirkulasikan di dalam masa mudanya mengangkat kejayaan Islam. Pada masa emasnya. Kita pun juga begitu. Sejarah itu kan sifatnya diputar balik. Sejarah itu diajarin untuk kita ulang kemasannya. Untuk dicontoh. Untuk dicontoh. Untuk Makanya dicontoh. kita masih bisa. Untuk angkat kejayaan kita pada masa emas kita tuh, ini ada aja di masa muda kita. Lu jangan dulu hopeless, ya kan? Lu jangan langsung kayak, aduh masa depan suram, jangan.
lu harus tetap semangat ya kan. Iya. Kalau masa depan lu cerah secerah acara kita. Masya Allah. Wes apa ini? Iya, Masya Allah. Biasanya cicak jatuh tuh dapat rezeki. Ini pesawat jatuh dapat apa ya? Dapat nikmat. Ini ada surat Pak Ustadz dari tim kreatif yang gak kreatif. Kan kayak begini kan jadi nabrak Ustadz. Karena kita harus ribut ya. Iya. Harus ribut ya. Jadi ini ada surat dari teman kita. Pertanyaannya, boleh nggak ikut temen ke clubbing selama bulan puasa, Pak Ustadz? Oh, boleh banget. Oh, boleh? Boleh. Klub motor, Oh. klub mobil, klub mobil. Jawabannya Ustaz. Memang biasanya di pikiran yang itu tuh mewakili orang itu bagaimana gitu loh. Oh gitu, Iya, berarti iya, Pak iya. Ustadz kalau ke istri Pak Ustadz ngomongnya ke klub motor. Aduh. Maksud gua, ketika kita ngomongin clubbing, terus gua ngomong, iya boleh. Yang kaget, itu pelaku. Wah! Mas ini, istri Mas nonton, Mas. Gua enggak sekarang. Masya Allah. Jadi kalau kita boleh nggak ngajak ke clubbing bulan puasa, di luar bulan puasa aja jangan, karena kita diperintah untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadi lu, emang lu buka? Belum puasa. Bukan di razia ya? Ame Satpol PP nggak boleh buka. Lah, nggak tahu saya. Saya aja pengen nyari. Nggak ada alamat lagi. Masya Allah. Ada ini, Pak. Kesel. Tadi dibilang nggak kreatif, kesel. Ngincer saya, biarin aja. Kayaknya pesawatnya lebih tajam deh. Tajam banget, Pak. Langsung merusak belahan poni. Masya Allah. Ada apa lagi nih? Ada pertanyaan. Buat tulisan jelek banget. Lanjut kuliah, apakah bisa atau termasuk menambah pahala? Hah? Lanjut kuliah, apakah bisa atau termasuk menambah pahala? Tuh, kata saya gini, emang kagak kreatif. Nah, ini harus orang yang penuh dengan husnudzon. Kadang kreatif itu menulis pertanyaan buat supaya bisa diterjemahkan dengan baik oleh host. Oh, iya. Oh gitu. Kalau dia belum bisa. Saya akui belum. Lanjut kuliah, apakah bisa atau termasuk penambah pahala? Ini gimana? Sama, Mas. Jadi kadang-kadang memang harus diluruskan sama ustaz. Nah, ini harus Ustaz bisa harus. Harus. Kita jawab pasti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Ini udah semua pasti beres. Beres pasti. Singkatan. Ya, bismillah. Coba. Nih, ini pasti nih. Lanjut kuliah. Apakah bisa? Nah, Saya punya kembaran. oh ada. Itu fungsinya kembar. Di saat saya nggak bisa, saya kasih kembaran. Ini benar. Dari tadi juga kampanye beliau meluruskan. Betul. Iya. Dan yang terakhir biasanya yang lebih bagus. Pasti yang bisa bagus. nyelamatin. Kalau sampai lu nggak bisa jawab, gue tarik tim kreatif. Suruh jelasin sendiri. Maksud lu apa sih? Ayo. Jadi gini, Gimana tadi? kalau kita mau melihat sesuatu dengan indah, Iya. kacamatanya harus indah dulu. Kacamata hati kita mesti indah dulu. Harus positif. Mungkin. Kreatif kita punya keterbelakangan. Kacamatanya pasangnya di belakang gitu. Maksudnya begitu. Iya. Jadi kitanya harus memaklumi. Memaklumi. Jadi maksudnya begini. Gimana dia, Ustaz Alwi? Lanjut kuliah. Apakah bisa? Apakah bisa? Apakah bisa? Bisa lo daftar aja ke kampus. Iya. Atau termasuk menambah pahala? Oh, maksudnya gini. Gimana? Nah, ini. Maksudnya ranah keilmuan. Kalau kita lanjut kuliah di bulan puasa mungkin kali ya. Apakah ini menambah pahala puasa kita gitu. Tentunya kalau kita lagi ibadah, ya kan? Apalagi di bulan puasa. Sesuatu yang kita lakukan di bulan puasa itu mudhoaf, berlipat ganda. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa di Ramadan itu ibadah. Iya kan? Asal jangan tidur seharian aja gitu Pak Ustadz ya. Iya. Lewat semua dong. Lewat semua itu. 5 waktu kelewat. Nah, kadang-kadang orang bilang begini, wah tidur ibadah, kerja juga ibadah. Sengaja. Kalau gitu gue tidur di tempat kerja. Nah, biar double ibadahnya. itu nggak bisa. Itu yang salah. Kerja juga apa? ibadah. Kerja juga ibadah. Ibadah. Maksudnya Tuh, hadis ini berbunyi naumus shaim ibadah,
tidurnya orang yang puasa di bulan Ramadan ibadah, tidurnya aja dibilang ibadah. Apalagi nggak tidur. Maksudnya di situ mafhum mukhalafahnya. Pemahaman yang harus kita putar balik dari siratan makna yang tersurat begitu. Nanti enak banget yang kerjanya yang sambil tidur ya. Nah, gimana itu? Kerja, tidur, palanya double dong. Tidurnya ngapain dulu? Tidurnya ngapain? Polisi tidur. Kerja double, palanya double berarti. Pokoknya kita dalam puasa. Tar dulu, kok lu kayak capek? Ngadepin Egy kayaknya. Iya, jadi capek. Gue nggak mau ke distrik sama dia. Pokoknya yang jelas. Ada lagi. Ada lagi. Wah, banyak banget sekarang pesawat terbang. Wah, coba. Ini pesawat kertas. Emang gak ada improve-nya. Masih pakai cara itu juga. Kita lihat. Coba yang kita ada pertanyaan. Emang bener ya pergaulan itu sangat berpengaruh sama kehidupan kita? Nah, itu dong. Sangat. Lingkungan ya, berarti lingkungan ya. Lingkungan yang dimaksud itu lingkungan. Sangat amat berpengaruh. Yang tadi disebut saling menularkan sifat baik. Atau kalau circle-nya jelek, saling menularkan sifat jelek. Kan begitu. Jadi misalkan kalau kita mau contoh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu ngajak anak-anak muda, ini anak-anak muda yang bersemangat dengan kebaikan. Sehingga mereka saling menularkan. Dengan hal-hal yang vibes-nya baik juga gitu loh. Jadi kalau gini, misalkan mau dakwah dengan caranya, ajak deh tuh. Misalkan si Kokom umur 15 tahun, si Ali anaknya Pak Haji Entong umur 30 tahun, si Budi anaknya Haji yang Onono 60 tahun, udah tua tuh ya. Anak 60 tahun. Kan Ini emang orang ini nyebutin babaknya. Apal banget. Dua-duanya apa banget. Enggak, kalau dia kan sahabat Nabi. Gue sebut teman-teman lo aja dah. Kenapa ya? Pak Ustadz kenal. Masya Allah, ya jadi memang kita harus saling menularkan kebiasaan baik. Seperti ini kayak gini nih kita nih. Kalau dilihat kan malam ini Egy sama Banyu sama-sama pakai jaket. Kita berdua sama-sama pakai rompi. Ini saling yang namanya kita tuh saling mencerminkan satu dengan yang lainnya. Misalkan kalau misalkan Egy hari ini jadi anak yang baik, dapat jajan tambahan utang dari Banyu kan gitu. Amin. Ya. Turun lagi ya. Amin, turun langsung. Masya Allah. Iya, jadi begitu. Kita jadi orang baik aja deh. Syubbanul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda di masa kini adalah orang yang paling berpengaruh di nanti masa yang akan datang. Sebagaimana kita di masa muda menghidupi dengan jalan yang penuh dengan kebaikan, pasti nanti di masa tua kita jadi orang baik yang bermanfaat. Itu relate lagi sama hadisnya Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat kepada orang yang lainnya. Begitu. Tuh dia bro ya. Wih, ada lagi nih pesawat lain. Berarti kan bener. Apa? Ente kan sering minjemin aneh nih. Widih. Ya kan? Ente bermanfaat sama aneh. Iya, tapi antum juga. Anehnya ente. Antum juga bermanfaat ya, tapi jangan manfaatin. Nah, ana lihat antum sering manfaatin suasana dan situasi. Justru sesuatu yang bisa dimanfaatin berarti bermanfaat. Iya, betul. Kalau antum nggak bermanfaat, saya manfaatinnya gimana? Oke, kita jawab pertanyaan. Ini datang. Oh iya deh. Pak Ustadz santai Pak Ustadz jawab aja. Nanti kan saya yang jawab. Cuk dicinta, ulang pun 3.000. 3.000-an. Kasih ulang 3.000. Ulang Kasih 3.000. untuk goceng. Iya benar. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Saya harus menyelamatkan Farida. Aku paling tidak suka kalau anakku Farida ada hubungan dengan sembara Nasi Mariamah. Sakit hatiku pada masa lampau tidak akan pernah terhapus sampai sekarang. Tangkap dia! Saksikan Misteri Gunung Merapi, Kamis 17 Oktober pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Bakti pada ibunya membuatnya ingin membebaskan sang ibu dari perbudakan. Pertarungan terus terjadi, berujung pada membahayakan nyawa Garud. Biar aku peringatkan kamu. Kalian tidak akan bisa menghentikan. Saksikan Darm Yoda Garud setiap hari pukul 5 sore
hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Jangan lewatkan sorotan berita terkini di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Nih, pertanyaannya, apa hukumnya memusuhi teman kita yang sudah rusak karena pergaulan? Bawa ke tempat servis. Ganti baterainya. Ganti LCD-nya. Bawa ke Roxy. Nah, ini emang sih, saya juga punya teman emang kayak motor 2 tak. Mukanya boros. Ada. Mukanya boros, knalpotnya cempreng, joknya dipapas, pernya racing. Itu Masya Allah. Tuh, kalau lagi bawa tuh nungging. Wah. Ban belakang kecil. Ban belakang kecil, ban depan nukik. Masya Allah. Begitu nungging kelihatan celengan. Mending bersih mana burik. Anak sekarang ini Masya Allah. Celana dalamnya kebaca tulisannya. Apa itu? Frozen. Frozen. Kayak sampai. Tapi bener loh Pak Ustadz. Kadang ada orang yang tadi Egy bilang udah terpuruk ya, secara udah bad attitude, misalnya udah capek ngapain ninggalin aja. Berarti sisi kita dakwahnya nggak ada dong kalau gitu. Maksudnya sisi bermanfaat meskipun orang itu secara etikanya kurang baik gitu ya. Iya. Berarti kita udah kayak judgement gitu aja dong. Iya, kita ada ininya juga, ada apa namanya, batasan juga. Ketika kita coba menasehati dia, maka sudah tunai apa yang telah diperintahkan Allah, kita dakwah. Kita nasihatin dia nih. Tapi emang dia dasarnya orangnya, bahasa kita mungkin tambeng gitu, tekak kalau bahasa Betawi. Artinya nggak mudah menerima nasihat dari orang. Dia tetap berkelakuan yang buruk gitu kan. Nasihatin kita udah 2 kali nasihatin udah, 3 kali nasihatin udah, udah cukup, berarti kita sudah tunai. Kita tinggal apa? Doakan. Doain aja udah, karena sekeras-kerasnya batu ketika ditetesin dengan air terus menerus, dia akan pecah juga. Artinya orang yang hatinya keras, kelakuannya minus, selama dia punya hati yang keras, kita terus punya doa yang menetes setiap harinya buat dia. Mantap itu. Masya Allah. Tapi kan mendingan digetok pakai palu Pak Ustaz. Getok Biar pakai cepet, maksudnya batunya biar hancurnya biar cepet. Kalau kan Bro, selama pengandaian bro. Oh, pengandaian. Padahal lagi keren tuh. Jadi lupa gue mau ngomong apa lagi. Ini kan bisa jadi quote of the day gitu loh. Gue jadi lupa. Ntar ada yang potong, tiba-tiba ada jeda hidungnya. Itu gue akuin tuh Pak Ustadz. Kayak gue masih kayak gitu ya, udah lama gitu. Aduh, gue gimana caranya ngasih tahu dia cuman yang enak gitu kan. Itu gue kayak nggak mampu. Karena pas gue ngasih tahu dibalikin mulu. Lo lihat dari tadi. Gue kayak gila, sebagai abang kayak kalah, ya kan? Akhirnya gue nggak terima. Ya udah, gue minta kau aja, ya Allah, lembutkan Egy, ya kan, rambutnya dulu, ya kan, biar disisirnya gampang. Habis itu hatinya, supaya dia mudah untuk balik di jalanmu. Oh lihat Ustaz sekarang bisa ketemu Ustaz kembar. Alhamdulillah. Emang kalau Gen Z begini ya, kelihatan dari bentuk rambut, dari bentuk muka, kumis yang masih jarang-jarang kumisnya. Mas ini emang jago deh. Terbukti kita akhirnya saya bisa ditemukan di sini karena duit.
Bukan doa ya, duit. Tapi itu bagian dari doa. Doa sama kebaikan. Kebaikan. Doa makasih. itu adalah senjata orangnya beriman. Betul. Kok jadi gue ya? Doa silahul mu'min. Nah, Itu bahasa itu Arabnya. dia itu. Doa itu senjata orang beriman. Ulangin, bro. Enggak, tadi skrip Ustadz dibaca. Begitu dia ngelirik-lirik itu. Dihafal dia. Kalimatnya gitu. Pak Ustadz, seperti biasa nih kita biasa suka ada telepon. Ya kan? Telepon masuk nanti kita angkat ya. Suka banyak yang nanya-nanya, apalagi soal memberikan inspirasi buat sesama. Enggak, Mas. Mas enggak briefing. Tapi ini ganti ke telepon. Gue tahu, tapi gue berharap. Oh, berharap. Semoga ada juga. Ada yang nelpon. Man, di silent apa kagak itu? Oh, enggak, udah nyala. Coba gue lihat. Oh ya, kita tunggu aja nanti nyala di situ. Oh gitu. Nyala di situ. Masya Kadang kita Allah. mau nginspirasi orang lain, ternyata kita lupa. Yang di rumah aja susah, bro. Betul. Adik misalkan, jangan Bener. jauh-jauh dulu. Tetangga, teman. Berarti kalau nama baik kita sudah bagus di kalangan terdekat, insya Allah yang jauh juga lebih mudah. Gitu nggak, Pak Ustadz? Iya, cakep banget itu. Kan? Gue bilang juga. Pucuk dicinta, ulang pun 3.000. 3.000-an. Ngasih ulang 3.000. Ulang Ulang 3.000. itu goceng. Iya, benar. Apa lagi kalau Ah, pagi? saya 7.000. Wah, dia nyari untungnya kebanyakan itu. Kebanyakan, Bang. Jangan Bro, peteknya tambah angkat, kali. bro. Ya yang kata Angkat, bro. Ntar bunyi mulu itu. Bro, udah jangan Ini di kontak saya nggak ada gini-gini mulu. Saya duduk ngobrol nggak ada begini-begini. Jangan udah. Iya udah. Kita tanya Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Halo Umi. Oh. Kemarin Bunda perasaan jadinya Umi. Oh, otaknya kosong. Oh iya. Nanti Egi sampein. Ya udah, makasih Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang anak sekarang tuh Manja. pakai C. Waalaikumsalam. Kalau dulu kita Waalaikumsalam. Oh iya tuh ada yang itu. Tadi ada telepon. Tapi saya bingung nih. Tadi dia nggak sempet ngasih pertanyaan. Enggak, dia itu tadi kan ngomongnya otak-otak kosong. Yang kosong otaknya dia atau apa ya dagangannya? Saya. Masya Allah. Oh kan. Oh, iya. Itu cuma saya lo doang. Saya lo doang. Iya. Saya itu dari pesawat. Jadi tadi karena dia pakai mode pesawat, jadi nggak nyampe. Oh, makanya yang nyampe ya pesawat gitu kan. Saya ngomong apa sih? Nah ini makanya pakai pesawat nyampe ini. Saya yang telepon. Tuh, saya yang telepon tuh. Oh ini kayak tulisan laki-laki ini. Lu manggil laki-laki sama umi-umian tuh manggil laki-laki ya? Gimana bedainnya sih tadi yang nulis laki-laki tadi? Oh iya. Saya yang telepon lucu banget sih bang. Iya sih nih. Nih S-nya S perempuan yang nulis nih. Emang bedanya Ketahuan. S sama cewek? Kalau S laki tuh bentuknya set gitu wow, kan. tajam. Oh. Gemulai dia nulisnya. Mulai bener. Oh itu jadi umi-uminya itu begitu ya? Bener. Emang gitu Gi? Anak sekarang tuh begitu. Jangan nyebrang-nyebrang ke Ustadz, jangan. Udah ranahnya di sini. Gue gitu berdua ya. udah bagi amplop, bagi dua. Lah, Iya. oke dah. Kalau Lu lagi. gini. Oke lah kalau Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Benyamin Sueb, nama yang tak lekang oleh waktu. Jangan bawa-bawa nama nenek moyangku yang aku agungkan di surga. Seniman Betawi yang serba bisa. Ada tamu? Sudah lama? Biar aja tuh anak lawan gua. Biar dia tahu gua siapa. Saksikan deretan film favorit Benyamin yang penuh tawa dan cerita. Di film spesial Indonesia Benyamin setiap hari pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Bakti pada ibunya membuatnya ingin membebaskan sang ibu dari perbudakan. Pertarungan terus terjadi, berujung pada membahayakan nyawa Garud. Biar aku peringatkan padamu. Kalian tidak akan bisa menghentikan. Saksikan Darm Yoda Garud setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Peristiwa
peristiwa penting dari dalam dan luar negeri. Kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Jangan lewatkan sorotan berita terkini di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Kalau pacaran biar lebih islami, panggilnya Abi Umi. Ya salah. Ya, namanya juga bapak-bapak. Aduh. Kan ada yang manggil tuh. Itu dipanggil tuh. Nah nih. Oh iya tuh, Ustadz Kembar. Mengingatkan Egi dan Banyu begitu. Terus suruh ngingetin lo berdua katanya. Jadi kalau yang namanya kita punya pergaulan, maka pergaulan kita pertama jadilah kita orang yang mewarnai. Mewarnai dengan apa? Dengan vibes yang positif. Terlebih-lebih adalah vibes-nya nuansa dakwah. Apalagi kita lagi di bulan Ramadan. Maka momentum yang paling tepat untuk nyelipin nilai-nilai ibadah tuh. Biasanya kalau kita ngajakin San Mori itu pagi-pagi riding segala macam. Nah, kalau selama bulan puasa, kalau bisa San Morinya kemana? Ke masjid-masjid, duha berjamaah, kajian zuhur berjamaah. Oh, itu cakep. Jadi kita bisa ambil nilai-nilai ibadah mumpung momentumnya adalah bulan suci Ramadan. Begitu. Iya, jadi kita mesti memanfaatkan momen dengan baik. Jadi anak-anak yang ada di sekitar kita, pemuda-pemuda yang sekitar kita, itu bisa terbawa oleh tabiat yang baik yang kita pancarkan, istilahnya begitu kan. Jangan berdiri di belakang cermin. Akhirnya kita pun juga nggak dapet cahayanya. Bagaimana mau mantulin kalau kita pun nggak dapat cahayanya gitu. Dan juga jangan jadi lilin. Lilin menerangi tapi membakar dirinya sendiri. Artinya lu berusaha untuk mewarnain orang tapi elunya rusak. Jangan bakar diri maksudnya. Ghost Rider nyala juga. Ghost Rider yang ini palanya yang kebakar tuh ya. Iya. Tapi Pak Ustadz, pada saat kita mau memberikan inspirasi, edukasi atau dakwah gitu, kadang dengan cara berpakaian kita, misalkan orang lain mungkin kayak belum yakin gitu loh. Ini orang bener apa bisa? Contohnya si Egi, berapa kali dia di underestimate atau disepelein orang gitu. Padahal dia orang baik kan, Ustadz lihat kan? Emang iya? Iya ya. Baik. Nah, apakah cara-cara gara-gara harus memberikan inspirasi yang baik, gue harus pakaian kayak Pak Ustadz gitu loh? Atau tetap jadi diri kita sekeren ini gitu atau gimana? Just be yourself. Nah, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri tapi dengan sesuatu yang berkualitas. Lu tampil apa adanya, tapi perbaiki kualitas lu sehingga lu bisa mewarnai dengan warna-warna pelangi yang indah istilahnya begitu kan. Kalau kita semuanya mesti dilihat pakai pakaiannya, pakai pakaian peci semua. Gua kagak laku, bro. Berarti jadi host yang baik. Anak stand up comedy yang baik. Iya. Jangan nyebrang-nyebrang ke Ustadz, jangan. Udah ranahnya di sini. Gua gitu berdua ya? udah bagi amplop, bagi dua. Nah, oke dah. Kalau gini. Oke lah kalau stand up gue boleh jadi Ustadz, nggak apa-apa. Tapi Ustadz jangan lucu-lucu dong. Iya dong. Soalnya dari tadi gue perhatiin kok lucu banget. Lucu banget. Ada. Ini Ustadz lucu mulu. Bahaya di saya. Bahaya nih. Terancam posisinya ya. Iya. Soalnya kalau Ustadz lucu kayaknya yang mudah. Tapi kalau dia alim, dia susah. Iya lagi. Waduh. Iya lagi. Masya Allah. Udah tenang. Lu pokoknya tenang aja. Dibelain? Enggak. Ini lucunya kita, lucunya bapak-bapak. Lo masih bisa ambil jokes yang receh-receh anak muda lah. Iya. Bisa. Ya memang jadi begitulah. Pokoknya pergaulan, pakai pergaulan yang baik-baik. Ini zaman sekarang kan pergaulan bebas, kacau balau, nggak ada batas, bebas sebebas-bebasnya sampai nggak ada aturan. Kadang hidupnya tengah malamnya juga malam yang nggak ada faedahnya. Ini ada prinsip yang jelek tuh. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dari mana judulnya? Muda itu kurang baik, Ustadz. Iyalah, nggak mungkin nyambung, nggak mungkin relate. Muda foya-foya. Muda foya-foya pasti udah ngabisin duit dong. Nggak mungkin tuanya kaya raya, nggak mungkin. Apalagi masuk surga. Kalau tiba-tiba emang kena gusuran tol gimana tuh? Kan gusuran tol juga dapat duit banyak. Jadi rumah sendiri nih. Dapat gusuran tol ya, foya-foya nggak apa-apa. Jadi kaya raya. Berarti muda foya-foya, tua kaya raya, gara-gara gusuran tol. Tapi bisa masuk surga nggak? Itu pertanyaannya. Nah, itu yang gitu aja ditanggepin. Iya. Pokoknya kita tuh kalau bisa muda banyakin kerja, tua banyakin ibadah,
mati udah pasti masuk surga dengan indah, kan begitu. Iya. Tapi sih gue sekarang seneng Gi, soalnya dapat pencerahan dari Ustadz. Ternyata buat menjadi orang yang memberikan inspirasi ke orang lain tidak harus menjadi Ustadz. Siapapun kita, profesi apapun kita, ayo kita dakwah dengan cara masing-masing dan skill masing-masing. Karena pergaulan kita dengan pergaulan berarti nanti yang stand up baik-baik. comedy lo misalkan isinya itu benar-benar sesuatu yang positif terus. Selama ini lo isinya apa? Selama ini ya isinya sih sesuatu yang tidak layak dikonsumsi. Tidak layak didengarkan. Ya, yang gosong-gosong maksudnya. Roasted. Dia kan tukang roasting. Iya, roasted itu kan gosong. Iya. Masya Allah. Dia bagus juga kalau sebagai kritik yang membangun kan. Jadi ada solusi dari semua keresahan-keresahan dia. Nanti mah saya stand up pasti ada isi-isinya juga kayak dakwah Pak Ustadz, tenang aja. Saya lah. Ini kan udah skripnya udah saya kirim ke WA saja dia. Udah ya kalau gitu ya. Ntar kita nonton stand up-nya dia Pak Ustadz. Iya. Tapi tiketnya free kan? Bayar dong. Oh bayar? Ustadz juga nggak Ustadz bayar? juga? Bayar. Sedekah lah, sedekah. Gimana coba? Soalnya lo datang ke kajian dia boleh ini bro. Ya udah nanti Pak Ustadz saya ajak juga. Tapi saya bayar gratis. Tukar aja. Pas saya stand up, Pak Ustadz ceramah. Kan ceramah mau lebih lama bos, sejam lebih. Sejam lebih ya? Iya, udah gitu amplop 1 bagi 2. Ini gak ada amplopnya, apa yang mau dibagi? Pokoknya kita harus jadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain. Oke, Jadi harus bersinar, harus berkualitas, bikin pergaulan yang positif. Yuk, besok kita ke puncak yuk, San Mori yuk. Puncak? San Mori. Puncak. Ayolah. Iya. Puasa cuy. Iya, kita ke masjid, kayak tadi. Ataun. Ataun, Masya Allah. Banyak itu tuh apa yang lembut-lembut tuh. Mochi. Lu mochi emang yang lembut-lembut. Mochi itu bukan yang lembut-lembut. Apa Mochi tadi? itu yang kalau kita gigit, capek, dapatnya kenyangnya cuma dikit. Mochi. Itu kuaci. Carilah yang nyambung lah ya. Keren banget. Ini kan kayaknya si Egy sama gue kayak udah puyeng gitu ya. Gimana kalau kita nenangin hati dulu. Oke, siap. Ke masjid sholat. Ayo. Imamnya Egy ya kan. Oh iya, gimana ceritanya? Emang nggak boleh Egy? Oh boleh aja ya. Boleh. Yang penting mah saya aja yang ditinggal aja ya. Saya di depan-depan tiba-tiba tengok nggak ada lagi. Udah ya. Oke, Udah gitu boleh. Kita ke masjid bro. Yuk, Boleh. Yuk. Belajar Bismillah. ya. Bro.